Selamat pagi para hadirin sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam Market Update Altaf and Brothers untuk tanggal 9 September ini. Saya dengan senang hati memperkenalkan CEO kami, Irsyad Zaki Altaf, yang akan memimpin pembahasan pada hari ini. Dalam Market Update kali ini, kita akan mengulas data terbaru serta market outlook dari berbagai kawasan utama, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Kanada, dan China. Mari kita simak bersama analisis dan pandangan mendalam yang akan membantu kita memahami pergerakan pasar global ke depan. Untuk mendapatkan market update yang lebih lengkap, seperti tren pasar, komentar mendalam, dan rekomendasi trade idea, kamu bisa berlangganan ke Terminal Altaf and Brothers. Dapatkan akses premium kami dengan biaya yang sangat terjangkau dan nikmati informasi serta analisis eksklusif yang akan mendukung keputusan trading kamu. Welcome to Altaf and Brothers. Saya akan membawakan market update di minggu ini. Kita punya beberapa data penting yang akan dibahas. Yang pastinya itu terkait labor market dari Amerika yang rilis di minggu lalu. Kemudian inflasi Cina, inflasi Eropa, inflasi Amerika, dan bagaimana prospek untuk pemotongan suku bunga bank sentral ke depannya. Kita sudah melihat bahwa NFP itu kemarin rilis di angka yang terbilang mix tapi cenderung sedikit kuat. Unemployment rate jatuh dari 4,3 menjadi 4,2 yang dimana itu sebuah data yang cukup mengagetkan karena ekspektasi market itu awalnya mereka berharap untuk rate cut 50 BPS dan ternyata setelah data labor US keluar, market langsung repricing lagi menjadi 25 BPS. Yang dimana 25 BPS pemotongan suku bunga lebih rendah di sini mengakibatkan untuk bullish dollar. Kita melihat di hari Jumat malam kemarin itu semua pair menjadi risk off dan equities juga risk off. Data NFP sebelumnya juga direvisi menjadi 89.000 yang dimana ini kembali meningkatkan kekhawatiran investor bahwa labor market masih dalam tekanan yang cukup mengkhawatirkan. Nah, dengan data yang barusan rilis ini menjadi satu tanda bahwa sebenarnya tenaga kerja di Amerika sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang buat investor berpikir bahwa oke, berarti Fed tidak perlu memotong suku bunga begitu besar. Dan kita semua tahu kalau ada perubahan ekspektasi dari pemotongan suku bunga awalnya 50 BPS terus turun menjadi 25 BPS, ini diartikan sebagai bullish dollar. 70% konsensus Fed rate cut itu di 25 BPS berdasarkan CMA Fed Watch Tools. Selanjutnya, tadi pagi kita juga mendapatkan data inflasi Cina itu terbilang mix. Tapi mungkin market melihat data Cina ini sebagai arah yang buruk. Inflasi year over year di atas forecast, namun inflasi month-over-month dan PPI itu keluar di bawah forecast. Data Cina ini bisa membuat antipodian currency seperti AUD, NZD dapat tertahan akibat melambatnya ekonomi Cina. Dan pastinya itu juga punya dampak ke Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Fed sudah siap-siap rate cut 25 BPS tapi data Cina semakin melemah. Mungkin kita tidak akan melihat bullish equities di Indonesia dan rupiah juga akan semakin tertahan. Belum lagi inflasi Indonesia yang semakin melambat dan isu-isu BI juga mau rate cut. Di Eropa, kita kemarin juga melihat beberapa serangkaian data rilis, mulai dari PMI, kemudian consumer confidence, dan inflasi. Sayangnya kalau mau kita lihat, ketiga data ini menunjukkan penurunan semua. Ya, semua ekonomi di Eropa itu mengalami kejatuhan dari inflasi tadi, consumer confidence, dan PMI. Nah, perlambatan data ekonomi Eropa ini membuat sentimen rate cut untuk ECB semakin besar. Yang dimana minggu ini kita akan melihat meetingnya ECB. Dan kemungkinan besar ECB akan melanjutkan pemotongan suku bunganya. Dan kemudian terakhir itu kita melihat di minggu lalu, Bank of Canada itu rate cut untuk ketiga kalinya. Ya. Pergerakan CAD pastinya akan tertahan karena rate cut-nya BOC. Dan kedepannya itu Canadian dollar sangat bergantung terhadap data rilis negaranya sendiri serta sentimen yang diberikan oleh USD. Nah, melihat dari data rilis minggu ini, itu kita punya US dan European country inflation, ya, CPI untuk Amerika dan negara-negara di Eropa. Kita juga punya PPI, terus kita punya UK unemployment rate, serta di akhir itu Michigan inflation expectation. Kalau misalnya semua data di sini rilis, itu keluar di angka yang jelas, menunjukkan mana yang di atas forecast dan mana yang di bawah forecast, atau kita tidak mendapati data yang mix sama sekali, kita pasti akan mendapatkan arah
kesimpulan untuk berapa BPS Fed akan melakukan rate cut yang lebih jelas lagi untuk FOMC di bulan ini. Dari data US labor yang keluar, terus inflasi China, Eropa, dan Canadian dollar, tentunya kita punya outlook untuk kemana arah market ke depannya, apa yang kita lihat potensi pergerakan yang muncul. Satu, yang pasti kita mungkin melihat bullish dollar akan bermunculan di minggu ini. Bullish dollar akibat dari sentimen repricing rate cut hanya menjadi 25 BPS. Ditambah lagi China yang kalau mau dibilang inflasinya menurun. Jadi kita bisa lihat kembali risk off untuk tetap muncul, yang dimana mungkin kita kemarin sempat menyimpulkan sementara bahwa kita masuk ke dalam fase risk on. Tapi ternyata setelah kita lihat baik-baik, mungkin sepertinya tidak. Sehingga ini artinya bisa memberi tekanan terhadap pair Audi and ZD. Dan tentunya kalau misalkan China slowing down, demand terhadap oil itu bisa semakin menurun. Yang dimana lagi pastinya selain antibody and currencies, ini juga berdampak terhadap CAD, Canadian dollar. Jadi Canadian dollar yang udah plus rate cut, Canadian dollar yang udah plus rate cut, terus demand oil melemah, kemungkinan besar Canadian dollar bakal bearish terus ke depannya. Nah, terkait euro yang kemarin kita juga sempat bahas di terminal, sepertinya ada underpricing untuk ECB rate cut. Euro bullish terlalu berlebihan dan melupakan rate cut-nya ECB. Di mana minggu lalu kita baru melihat, 2 minggu yang lalu kita baru merasakan bearishnya euro. Bearishnya euro di sini menggambarkan sentimen ECB untuk rate cut kembali bermunculan. Jadi kalau mau dibilang negara Eropa tidak memberikan sentimen yang bagus dari data ekonominya, dan inflasi Cina melambat, dan tentunya demand oil itu buruk, dan kayak tidak bisa bergerak kemana-mana setelah ini, selain bergantung terhadap data USD, menggambarkan kondisi seluruh ekonomi dunia ternyata masih terbilang buruk. Jadi sepertinya kita tetap bertahan dengan sentimen risk off. Kita memutuskan untuk tetap memberikan outlook risk off ke depannya karena data-data yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagai recap tadi itu Cina yang melambat, data Eropa yang buruk, plus ECB diperkirakan akan rate cut, ya, demand terhadap oil juga rendah, Canadian dollar bearish, itu udah menjadi resep yang kuat untuk risk off kembali bermunculan. Outlook yang lebih jelasnya lagi itu akan kita dapatkan setelah kita melihat data CPI keluar. Jadi kita mau pastikan data CPI nanti keluar di angka yang jelas dulu aja. Nggak usah jatuh apa naik, yang jelas, yang pasti jelas aja itu di atas atau di bawah forecast. Itu yang mau kita lihat. Setelah kita punya data yang jelas dari CPI, kita punya market trend yang jauh-jauh lebih clear lagi. Jadi paling nggak sekarang pandangannya kita risk off, tapi risk off-nya ditentukan dengan CPI nanti seperti apa. Setelah CPI-nya ketahuan, baru bisa kita memperkirakan Fed rate cut sebesar apa dan trend market sebesar apa. Jadi sejauh ini kita masih tetap dengan outlook long USD, long JPY, dan long CHF mungkin juga ya, long Swiss franc juga masuk dalam situ.